action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan sebuah drama berjudul Perang Patimura. Saya Kamelia Kirana berperan sebagai rakyat Maluku II, nelayan Maluku II, dan residen Van de Burg. Saya Divatriana Ramadhani sebagai Lukas I Mahina, pemerintah Belanda, dan Thomas Patiwayun. Saya Fatima sebagai Mayor Becus, rakyat Maluku I, nelayan Maluku I, dan Anton Rebo. Saya Tabi Majalaya sebagai orang Belanda II, orang Belanda, dan Patimura. Pada masa pemerintahan Inggris di bawah Raffles, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi mulai dikurangi. Bahkan para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas angkatan perang Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat sebab selain penyerahan wajib, masih juga harus dikenakan kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Suatu ketika, Belanda memesan perahu Orambai kepada nelayan. Dari mana pesanan perahu Orambai saya? Apa sudah selesai kau buat? Oh, sudah siap Tuan, mari ikut saya untuk mengambil perahu pesanan Anda. Bagus, ini bayaran untukmu. Terima kasih. Tunggu, apa-apa ini? Aku sudah bersusah payah untuk membuat perahu Orambai ini, tapi hanya segini saja pemberianmu padaku. Ini pun masih belum ada setengah dari keperluan bahan-bahan untuk perahumu ini. Benar-benar tidak menghargai sekali kau ini. Hei, kau tidak ikat memberikan perahu Orambai ini untukku. Kau ingin menerima tindakan lebih tegas dariku, masih untung aku mau membayar perbuatanmu itu. Sudah, terima saja itu. Ya, seperti itulah Belanda. Belanda tidak pernah mau bersedia membayar perahu Orambai yang dipesan dengan harga yang pantas. Padahal orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal-kapal Belanda di Maluku. Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang-orang Maluku. Hei, sudah selesai kan perahu Orambai buatanmu yang aku pesan minggu lalu? Perahu sudah siap di sana. Mari ikut aku. Aku sudah menyiapkan ikan asinku untuk kapal-kapal. Bagus, baiklah. Terima kasih, aku akan membawanya. Apa? Kau mau main membawa semuanya semudah itu? Apa kau tidak berkenan sedikitku untuk membayar hasil kerja kerasku ini? Kau pikir tidak membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang keras apa untuk menyelesaikan semua ini? Ah, kau ini dengan siapa saja? Aku sudah sering memesan perahu padamu. Apa kau menuntut bayar padaku? Kau tidak membayar. Baiklah, aku memutuskan mau kau kerja. Kalau kau tetap tidak mau membayar hasil jeripayaku, dan jangan harap aku mau menerima pesan-pesananmu lagi. Apa berani-beraninya kau menuntut? Aku akan bicara pada pimpinanku. Presiden Saparua Van den Burg menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Saparua. Hai para rakyat Maluku, apa kalian ingin seperti ini selama yang diberlakukan oleh Belanda dengan seenaknya? Pastinya kami semua tidak ingin diberlakukan seenaknya oleh tentara Belanda. Sudah, jangan hanya ribut saja. Ini tidak akan memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapat julukan Kapitan Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Patimura, bagaimana jika kita menyerang pos-pos Belanda? Baik, saya setuju. Kita akan menyerang pos-pos Belanda bersama rakyat Maluku pada tanggal 15 Mei. Patimura, saya akan menyiapkan peralatan dan menjaga untuk penyerangan besok. Patimura menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut, Belanda berhasil menangkap Presiden Van de Burg dan keluarganya. Namun, Presiden tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng. Patimura, lepaskan saya sekarang. Baik, kali ini saya akan memaafkan kalian. Tetapi ingat, jika kalian mengulangi perbuatan lagi, saya tidak akan memaafkan. Baik, Kapitan, saya tidak janji Patimura. Hahaha. Patimura, kenapa kau lepaskan mereka? Tenanglah, ini baru awal. Besok kita akan menyerang benteng Duskriti. Serbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817, pasukan Kapitan Patimura menyerang benteng Dorstede. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap, termasuk Residen Van den Burg, istri dan 2 anaknya tewas. Merdeka, kita berhasil, kita menang. Ya, benar. Sekarang kita telah menguasai benteng ini. 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda tiba di Saparua yang dipimpin Mayor Becus, berusaha merebut kembali benteng Dusstede.
Apa pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bejes datang? Benar Pak Timura, mereka datang ingin merebut kembali Bandung Bu Ustaz. Tentara Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bejes. Hai Pak Timura, kami datang ingin merebut kembali benteng Dustet. Tidak akan kami perbolehkan kau merebut. Mayor Bejes bersama para tentaranya pergi meninggalkan benteng Dutstede. Keesokan harinya, dengan rasa marah, Mayor Bejes berusaha merebut kembali benteng Dutstede. Kapitan Patimura melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Bejes mati tertembak. Selama 3 bulan, benteng itu dikuasai Kapitan Patimura. Tok. Datanglah sekelompok pasukan Belanda. Belanda mengadakan perundingan dengan Patimura. Patimura, maukah Anda memberikan benteng ini kepada kami dan kami akan memberi 5 keping emas? Saya sudah pernah katakan kepada Anda, saya tidak akan memberikan benteng ini walaupun Anda memberikan 5 atau 10 keping emas. Perundingan dengan Kapitan Patimura tidak berhasil sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam. Patimura mundur. Akhirnya Belanda dapat menguasai benteng Dutstede. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda, para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Anton Rebock, Thomas Patiwil, Lukas Latumahina. Patimura sendiri akhirnya tertangkap di Siri-Seri yang kemudian dibawa ke Saparua. Semuanya, bawa Patimura ke Saparua. Apa yang kau ingin lakukan padaku? Kami hanya ingin bekerja sama denganmu. Apakah kau mau? Tidak, kami tidak akan bekerja sama dengan kalian. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura digantung di depan benteng Victoria Ambon. Patimura, apa yang kau ingin sampaikan kepada rakyat Maluku? Patimura tua boleh diajukan. Kelak Patimura muda akan bangkit membebaskan rakyat Maluku. Tertangkapnya para pemimpin Maluku yang gagah berani tersebut menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda melemah dan akhirnya Maluku dapat dikuasai oleh Belanda. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블 물을 찾으러